Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan ada tamu Siska JKT48. Kita akan ngobrol santai pengalaman Siska saat dia pertama kali bermain untuk film. Sambil nunggu nanti Siska, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun mengajukan pertanyaan, boleh langsung diketik. Nanti kita akan lihat dan siapa tahu bisa kita jawab pertanyaannya. Dan sekedar informasi, untuk pertanyaan yang diajukan belum dijawab, nanti akan dijawab mungkin malam, jadi besok sudah bisa diposting pertanyaan seputar casting dan bagaimana cara mengikuti casting, ya, nanti akan segera dijawab. Dan sekedar informasi juga kepada teman-teman bahwa proses casting itu tidak dipungut biaya apapun, sehingga apabila ada oknum yang mengatasnamakan casting, ada biaya segala macam, maka kalian berhak untuk tidak usah ikut, karena pastinya casting itu tidak jelas dan kalian harus bisa mencari tahu pada saat ada proses casting informasinya apa. Kalian bisa mencari melalui internet produksinya apa, sutradaranya siapa, latar belakang produksinya apa, seperti itu. Jadi jangan asal percaya saat ada informasi casting. Dan casting tidak pernah memperjualbelikan peran. Jadi misalkan kalian ditawari casting dan ditawari peran dengan harga nominal, sudah pasti itu bohong, itu penipuan. Cek, ada suaranya? Hai Kak, Ah, selamat malam semuanya. malam. Apa kabar Siska? Baik, puji Tuhan. Kakak gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Puji Ini, Tuhan. ini berarti kamu di mana? Di rumah? Iya, aku lagi di rumah kakak di Bekasi. Jadi nggak ngekos dulu ya. Oh, berarti Ngungsi. nggak pulang kampung. Nggak bisa menaati aturan PSBB pemerintah ya? ya Kak. Iya, Oh, betul. berarti memang pada saat diberlakukan PSBB, kamu masih di Jakarta ya, jadi nggak sempat pulang ya? Iya, masih di sini. Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung, mungkin sebagian sudah tahu bahwa Siska ini kan salah satu member dari idol group JKT48 ya, Siska ya? Iya, betul. Oke, boleh cerita nggak sedikit latar belakang kamu, kenapa tiba-tiba kamu bisa bergabung ke JKT48? Eh, jadi waktu itu aku masih umur 13 tahun, terus oh enggak, dari awal tuh emang aku suka dunia entertain Kak. Jadi dari kecil tuh ibu sama bapak suka masukin aku ke lomba-lomba, terus aku waktu itu juga sempat les vokal. Jadi kebetulan basic aku ini mau menyanyi. Makanya aku masuk JKT48 karena waktu itu aku mikir, pengen deh mengenal gimana sih dunia entertain yang bener-bener yang beneran tuh gimana, terus pengen ketemu sama orang-orang yang profesional juga, dan puji Tuhan bisa masuk dan sampai sekarang itu Oke, berarti udah berapa tahun di JKT? 6 tahun. Lama juga berarti ya? Iya, betah nih soalnya. Oke, nah dari JKT48 ini kan kamu awalnya berfokus kepada nyanyi kan ya? Iya, kita Nah, menari juga kalau di JKT Kak. ya nyanyi dan tari ya. Iya, Tarinya tari kontemporer modern ya. iya. Oke, nah tiba-tiba kenapa kamu bisa beralih masuk ke dalam film? Ini yang sampai sekarang aku juga kayak tidak percaya. Jadi pas aku eh, dapat kesempatan casting, puji Tuhan, aku dapat tantangan baru buat mencoba
berakting tuh gimana. Selain karena emang aku orangnya drama nih ya. Jadi pas aku casting, awalnya grogi. Terus tiba-tiba casting, puji Tuhan keterima, dan banyak banget orang yang ngajarin aku tentang film itu gimana, berakting itu gimana. Ya, terus dapet film Sobat Ambiar itu, jadi ya suka sih Kak, senang. Sobat Ambiar itu Kenapa? film pertama kamu atau kamu sebelumnya sudah pernah ada pengalaman berakting? Kebetulan Sobat Ambiar ini pertama kali aku main film. Tapi sebelumnya sudah ada pengalaman acting belum? Berakting sih musikal kali ya Kak. Jadi waktu itu aku pernah ikut musikal Star Pelangi. Ya, Itu kan menyanyi sama berakting juga gitu. ya. Jadi untuk aku sendiri mungkin kayak ada title actor di bawah nama aku tuh sebenarnya kayak masih belum cocok gitu sih. Tapi ya apa ya, amin aja, semoga beneran bisa jadi aktris ya Kak. Amin. Ya, karena Amin. semua itu kan kerja keras ya. Maksudnya kalau memang kamu punya komitmen, kamu berdedikasi dalam sebuah pekerjaan, nantinya orang yang akan menaruhkan title itu di kamu sebenarnya. Iya, iya benar. Nah, ini juga buat teman-teman bahwa orang sebesar Siska, maksudnya orang yang sudah dikenal seperti Siska saja, pada saat bergabung dalam sebuah produksi, tetap mengikuti proses casting ya Siska ya. Iya Dan pasti. saat itu pun castingnya juga tidak kamu sendiri, banyak yang lain-lain juga, bahkan teman-teman dari JKT pun juga Iya, terlibat dalam proses casting itu ya. betul. Dan dari semua teman-teman JKT yang terlibat proses casting, pada akhirnya kamu yang terpilih. Puji Tuhan. Oke, mungkin salah satu keunggulannya karena memang di film Sobat Ambiar ini juga dituntut juga salah satunya adalah dialek bahasa Jawa. Dan Iya, kebetulan kamu pun berasal dari Jawa, sehingga ada keuntungan tersendiri dari kamu saat kamu mengikuti proses casting itu ya. iya. Jadi pas, kalau boleh aku cerita sedikit Kak tentang yang Boleh. casting kemarin, itu kan dapat skrip dan itu semua bahasa Jawa kan. Teman-teman yang lain tuh kayak sedikit kebingungan gitu. Terus kayak pas aku lihat skripnya bahasa Jawa, aku kayak mikir, waduh ini bahasa Jawa nih. Terus aku dalam hati mikir, harusnya sih aku bisa sih castingnya, harusnya aku ntar nggak kebelibetan sih. Dan puji Tuhan, iya puji Tuhan pas casting, apa ya, lancar gitu. Waktu itu aku bener-bener nggak mikir aku lulus, aku bener-bener nggak mikir karena aku beberapa kali ikut casting. Dan banyak juga yang nggak keterima juga. Jadi pas ikutan casting itu aku selalu kayak tidak berekspektasi apa-apa gitu loh Kak. Jadi malah kayak ini kayaknya lu deh yang lulus, malah kayak mendukung teman-teman aku. Ini kamu aja sih, kamu aja sana Tapi gitu. tetap memberikan effort 100% ya. Iya dong, harus Kak. Karena setiap kalau misalkan aku dapat kesempatan casting tuh aku juga senang banget karena yes akhirnya dapat casting lagi, meskipun yang kemarin gak keterima, tapi yes dapat kesempatan lagi gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana perasaan kamu saat tiba-tiba kamu dipanggil ulang lagi? Waktu itu kan kita casting dengan director dan ada lawan main. Nah, kira-kira bagaimana? Jadi waktu itu abis casting tahap pertama lah ya aku ngomongnya. Terus di telepon, ini direkturnya mau lihat ya. Terus aku tuh udah bilang ke Bayan, Kak ini gue lulus Kak berarti? Enggak lah, coba belum lulus gitu. Dilihat dulu sama direktur ya, kalau misalkan lo nggak bagus ya nggak jadi. Jadi kayak aku langsung kayak, gimana nih dilihat sama direktur langsung kan. Bener-bener panik banget dan deg-degan banget. Bahkan waktu di ruang casting itu ada Om Charles Ghazali sama Kak Bagus. Iya. Nah, aku berkali-kali diulang-ulang karena mungkin ekspresi aku menurut mereka belum dapat. Tapi Om Charles tuh baik banget. Om Charles kayak manggil aku ke pojok, kayak Om Charles bilang, sini gue bisa gali lo kok. Sini gue bisa gali lo kok. Terus Om Charles tuh bikin aku kayak gimana ya? Kayak bikin aku pede dan bikin aku kalau kita berakting gak harus takut dan gak harus ada perasaan tertekan sama sekali gitu. Di titik itu aku merasa aku bisa bebas dan bisa mengeluarkan ekspresiku sih Kak. Jadi aku bersyukur banget bisa kenal kakak-kakak yang luar Oke, biasa. terkadang mungkin mungkin pada saat kamu melakukan proses casting itu ada beban tersendiri, beban mental di mana gue bener gak nih
Oke, Oke. sorry tadi keputus ya. Iya, Ini nggak apa-apa. nyambung pertanyaan yang tadi ya, bahwa kamu pada saat melakukan proses casting kedua, kamu diberikan masukan oleh Mas Charles selaku untuk kamu biar lebih yakin ya. Iya. Nah, berarti pada saat kamu melakukan proses casting itu ada beban tersendiri, di mana mungkin ada beban mental atau kamu takut terlihat jelek atau kamu takut actingnya jelek atau bagaimana? Beban mental itu mungkin kayak cuma susah gitu Kak. Jadi karena aku terbiasa yang menyanyi, pada saat aku dihadapkan untuk berakting, untuk melepaskan segala kayak apa ya, segala kayak semua yang menahan aku nih, semua yang bisa menahan ekspresi aku, mungkin bebannya di situ sih Kak. Tapi lama-kelamaan setelah aku pelajarin juga, kayak banyak banget orang yang ngajarin aku juga tanya-tanya ke teman-teman yang udah pernah main film, lama-lama beban itu nggak ada. Dan pas di lokasi syutingnya pun, di lokasi syuting Sobat Ambiaranya pun, kakak-kakak itu bener-bener baik. Kalau misalkan aku nanya apa aja selalu diajarin gitu. Oke, nah ini kan pengalaman kamu terlibat dalam produksi sebuah film. Mungkin kan kalau misalkan kamu di JKT itu ada proses latihan, pementasan, dan pementasannya pun sudah dijadwalkan. Nah, pada saat kamu mengikuti proses sebuah film, kamu syuting dari pagi sampai malam. Kira-kira seperti dalam melakukan proses itu, ditambah waktu itu kan syutingnya cuma berapa? 12 hari, 13 hari kan? Pendek sekali Iya, syutingnya 2 waktu itu. mingguan. Iya. Nah, kira-kira gimana kalau Eh, dari kamu saat waktu mengikuti itu? jadi kan syutingnya dari pagi terus sampai malam. Eh, untuk aku sendiri, jujur aku kayak gak terlalu berat dengan itu kan, gak terlalu berat dengan schedulean dari pagi sampai malam tiap hari gitu-gitu. Terus mungkin karena emang di JKT48 kita latihan dari pagi sampai malam tuh emang udah biasa gitu kan. Mungkin dengan waktu syuting yang singkat itu ya itu semakin kayak bikin aku sadar karena aku itu pertama kali untuk jangan sering-sering melakukan kesalahan gitu. Karena pasti kalau misalkan sekali aku salah diulang lagi. Jadi mungkin itu yang kayak bikin aku pas lagi syuting itu kayak sedikit deg-degan Kak, deg-degan setiap melakukan scene. Karena kalau kamu salah terus, waktu bisa berulang kali diulang ya. Iya betul Kak. Iya. Oke, ini juga buat teman-teman. Kak Sanja, ya, suaranya nggak kedengaran Kak, maaf tadi. Oh, ulang lagi. Halo Oke, lagi. nih aku coba ganti koneksi nggak pakai wifi ya. Semoga biar bisa lebih lancar koneksinya ya. Amin, amin. Oke, tadi pertanyaannya adalah, ini kan pertama kali kamu terlibat dalam sebuah produksi film. Dan Iya, di Kak. sini kamu menjadi adik dari karakter utamanya Bisma. Nah, bagaimana kamu melakukan membangun chemistry antara kamu dengan Bisma? Karena kalian di sini berperan sebagai kakak adik dan ini pertama kalinya kalian bertemu. Iya, jadi aku tuh apa ya kalau untuk chemistry pertama kali ketemu Kak Bisma itu emang canggung Kak. Enggak. Karena emang akunya mungkin jarang ketemu cowok gara-gara JKT. Jadi pas ketemu bener-bener canggung. Dan pas dapat peran adiknya aku kayak mikir, wah ini berarti kita harus chemistry kuat banget nih sebagai kakak adik. Kebetulan aku tuh juga punya kakak cowok. Jadi pas ketemu Kak Bisma itu aku selalu menganggap dia itu kakak aku. Mungkin effortnya adalah kayak mengesampingkan rasa-rasa canggung, mengesampingkan rasa-rasa asing itu sih Kak. Jadi kayak lu akrab gak akrab, lu nempel-nempel terus deh. Lu akrab gak akrab, lu SKSD terus deh. Biar ntar pokoknya gak ada malu, gak ada batas gitu lah.
gitu Kak. Jadi untuk aku sendiri canggung. Dan juga sebenarnya waktu itu proses readingnya pun juga nggak panjang ya, cuma sekitar 2 minggu saat itu ya. Iya betul. Bahkan aku waktu itu pas pertama kali reading tuh aku tuh bingung karena aku memang baru jadi jujur aku kayak belum terlalu paham apa bahasa-bahasa dalam dalam dunia film gitu loh Kak, Istilah istilah-istilahnya, perfilman ya. reading gitu kan. Betul. Pas aku tahu reading aku mikir, "Oh, jadi besok kita baca skripnya gimana Kak? Kita cuma baca skrip doang, cuma di hati gitu." Enggak, ya lu ntar keluarin juga aktingnya di situ sambil baca. Aduh. Oke, ini tadi ada pertanyaan. Menurut kamu acting itu apa sih, Siska? Waduh. Menurut aku acting itu kita tidak menjadi orang lain, kita tidak menjadi orang lain, tapi kita bisa memainkan peran kita menjadi orang tersebut. Apa ya? Gimana ya jelasinnya ya? Mungkin kayak kita bukan menjadi orang tersebut gitu, tapi kayak gimana pun caranya kita harus bisa menampilkan orang tersebut dalam diri kita sendiri tanpa menghilangkan identitas diri kita sih Kak. Menurut aku. Tetap menjadi diri kita juga ya. Betul. Oke, nah ini juga sedikit pertanyaan juga buat kamu ya. Bagaimana kamu bisa ke depannya nih? Kalau apakah memang kamu akan fokus tetap di JKT atau kamu ingin mengembangkan karir kamu film? Untuk sekarang enggak. Untuk aku sendiri itu berbagai kesempatan yang datang, berbagai tantangan yang datang tuh aku pasti ambil. Karena mimpiku sendiri itu menjadi penyanyi. Kalau misalkan bisa jadi aktris itu puji Tuhan sekali. Kalau misalkan untuk sekarang sih belum tahu kapan aku bakal graduate JKT48, kapan aku menyudahi karirku di JKT48. Tapi sekarang aku merasa kalau JKT48 ini adalah tempat aku berkembang gitu. Kalau untuk kedepannya pasti aku akan bersolo karir, pasti aku akan tetap meneruskan karirku dan impianku di dunia entertain sih Kak. Tapi ya kita jalani dulu lah yang ada. Tapi so far, kamu saat ini merasa lebih suka atau merasa lebih nyamannya di mana? Gimana kan nyamannya di mana? Rasanya suaranya hilang lagi. Ya semoga koneksinya lancar ya. Ini udah keempat masuk, semoga koneksinya jauh lebih baik hari sekarang ini. Oke, teman-teman mungkin kalau ada yang ingin bertanya, boleh bertanya ya seputar film dan pengalaman Siska berakting di film ya. Silakan tanya. Dalam Tuhan. Ini pertanyaan yang tadi terputus ya. Iya Kak. Setelah kamu kan sudah menjalani JKT48 dan kamu menjalani pertama kalinya kamu syuting untuk film. Kira-kira mana yang kamu rasa lebih kamu suka atau kamu suka keduanya? Kalau aku tetap di zona nyaman, itu pasti aku merasa aku kayak nyamannya di JKT48, nyamannya nyanyi sama nari gitu. Tapi untuk aku sendiri, saat aku sudah ada di lokasi itu, aku merasa kayak, oh aku nyaman kok jalanin dua-duanya. Jadi untuk aku bener-bener nyaman sih Kak, untuk jalan JKT48 dan syuting film kemarin. Dan semoga kedepannya ada film lagi ya Kak Kanca ya, undang-undang kalau casting. Amin. Semoga setelah reda dari corona ini kita bisa kerjasama lagi ya. Amin. Halo Kak. Sabar, sabar, sabar.
Maaf ya, ini koneksinya nggak tahu kenapa hari ini agak bermasalah dengan koneksi ya. Dalam nama Tuhan, yuk semoga lancar. Amin, amin, amin. Amin. Oke, tadi ada sedikit pertanyaan dari teman-teman yang menonton. Ya, Kak. Bagaimana perasaan kamu saat kamu melakukan duet dengan almarhum Pak Deddy Didi? Sedih. Eh, duet pas di film kemarin itu benar-benar rasa syukur yang luar biasa ya, karena aku bisa ketemu Pak D dan satu frame sama Pak D itu bukan cuma di atas panggung tapi di dalam kamera gitu, dalam frame kamera. Perasaan aku tuh benar-benar apa ya, benar-benar bangga sih Kak. Bangga dan kayak nggak nyangka kalau misalkan ternyata dari aku bukan cuma, aku duet sama Pak D di panggung dan sekarang aku dapet kesempatan juga untuk bermain film bareng, kayak wah, bersyukur banget Kak. Saya tidak bisa kamu bayangkan ya. Iya bener Kak, gini, bener Kak, aku mau cerita ya, boleh Kak, izin. Jadi waktu pas casting sama Om Charles langsung sama Om Bagus, pas baca skripnya ada Pak Deddy di Kempot kan tulisannya ngomong apa gitu di skripnya. Terus aku nanya, Kak ini Pak Deddy beneran kan gitu. Aku kayak gak yakin gitu, ini Pak Deddy beneran kan? Gak kayak orang lain yang main. Ya enggak, emang kamu mau orang lain aja yang main? Enggak, terus aku kayak bengong. Oh serius? Nggak nyangka banget sih Kak. Dan Pengalaman pas yang nunggu mungkin syuting kemarin itu, sudah tidak mm-mm. ya nunggu syuting gimana? Pas nunggu syuting itu aku juga dapat apa ya, banyak ngobrol gitu Kak sama Pak Didi. Yang kalau misalkan kalau duet di atas panggung kan kita ngobrolnya di backstage itu terbatas. Kemarin bener-bener sebelahan dan syuting bareng kayak, halo Pak D, gimana, kayak bener-bener banyak banget yang aku obrolin sama Pak D itu. Jadi bersyukur banget sih Tuhan kasih kesempatan ini. Pengalaman yang mungkin sudah itu yang akan menjadi sebuah memori untuk kamu ya sebenarnya ya. Karena kita nggak pernah tahu, kita terkejut saat terjadi seperti itu. Pak Deddy meninggal, kita semua sedih, dan ini sebuah penghargaan yang bisa kita berikan terakhir untuk Pak Deddy, sebuah film di mana Pak Deddy terlibat di dalam film ini ya. Iya Kak, betul. Ini warisan Pak Didi untuk kita semua sih Kak. Oke, mungkin kita nggak bisa panjang-panjang karena koneksi yang tidak mendukung saat ini Siska ya. Tapi boleh aku undang lagi Siska untuk kita ngobrol lagi lebih panjang ya Siska ya. Karena nih, boleh banget, karena koneksi Kak. ini nggak enak untuk ngobrol panjang ya. Boleh banget. Kapanpun aja Kak, kapanpun aku siap dan tidak sabar. Oke, kita akan di minggu depan kita ngobrol lagi dengan Siska ya. Oke. Terima kasih Siska, banyak Kak terima Sanca. kasih. Sama-sama, terima kasih atas waktunya. Dan ini semuanya. untuk teman-teman sedikit tambahan bahwa proses casting itu tidak dipungut biaya apapun. Film ataupun sinetron ataupun itu jangan sampai tertipu dengan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi apapun itu namanya proses casting tidak dipungut biaya. Oke? Terima kasih banyak Siska ya. Terima kasih Kak. Bye. Bye-bye.